Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-15 teman-teman, dengan judul MIS. Jadi pada bab 15 ini hanya ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada tools, dan yang kedua ada support thrift. Langsung aja di sini kita bisa ke materi yang pertama, yaitu tools. Nah, jadi di sini terdapat router OS tools. Jadi router OS sendiri dia menyediakan berbagai utilitas yang membantu mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Nah, di sini terdapat macam-macam fitur dari tools, teman-teman. Jika kalian lihat pada Windows, di sini kita ada menu tools ya, teman-teman. Dan di sini juga kita beberapa ada fitur yang sudah kita gunakan pada materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu fitur di tools, yaitu yang bernama torch. Nah, jadi torch ini digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket melalui interface. Kemudian torch ini juga real time terhadap monitoring tool dan dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP, sumber dan alamat tujuan atau IPv4 atau IPv6 dan port. Kemudian ada fitur lainnya juga seperti graphic. Nah, grafik ini digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Kemudian traffic rata-rata yang diambil itu tiap interval 5 menit sekali. Dan dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan disk. Nah, oke, lanjut teman-teman, kita ke materi yang kedua, yaitu subout RIV contacting support. Nah, jadi teman-teman, subout RIV itu akan dibuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras. Nah, kemudian subout RIV ini juga di-manage oleh proses watchdog. Kemudian sebelum mengirim ke Mikrotik, konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com atau akunnya. Jadi intinya teman-teman, subout ini dia digunakan ketika kita ada trouble di suatu perangkat kerasnya, yaitu di Mikrotik resminya ya teman-teman, atau Mikrotik realnya. Nah, kemudian di sini juga ada contacting support. Jadi ini urutannya supaya saat kita ingin mengontak support@mikrotik.com ketika ada trouble pada perangkat keras. Jadi yang pertama, sebelum mengontak support@mikrotik.com itu harus cek resource pada router dulu. Kemudian disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report. Yang ketiga, jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim dari Mikrotiknya. Kemudian sertakan diagram jaringan juga. Dan kalau kalian butuh informasi yang lainnya, kalian bisa kunjungi web ini teman-teman, https://mikrotik.com/support ini. Oke teman-teman, saya rasa pembelajaran pada bab Mikrotik ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari bab 1 sampai bab 15 ini. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentorkecil, dan kita akan lanjut ke bab-bab yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.